Untuk itu kami persilakan kepada Mas Abrang 15 menit untuk menyampaikan apa yang sebenarnya beliau galau tentang pendidikan kita hari ini. Dipersilakan Mas Abrang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seneng intronya, ini progresif ini. Pokoknya dibabat kabeh. Tapi sebelum saya tadi lihat beberapa referensi bukunya, mungkin saya bisa memberi satu referensi lagi buku yang urusannya sama pendidikan. Ini cukup menjadi rujukan juga kalau yang memang nggak setuju sama pendidikan yang biasa. Ini bukunya John Taylor Gatto, judulnya Dumbing Us Down, The Hidden Curriculum of Compulsory Schooling. Ini bagaimana dia mengkritik mekanisme pendidikan modern. Tadi saya lihat beberapa referensi di situ, oh cocok iki koyone. Sing ngisruh-ngisruh ini. Gitu. Tadi dimulai dengan pembicaraan tentang merdeka belajar. Ini ada banyak kritikan yang menarik. Sebelum dalam tentang ngomong merdeka belajar, kalau statementnya merdeka belajar berarti sebelumnya adalah terjajah belajar gitu ya berarti ya. Asumsinya dari terjajah menuju kemerdekaan. Ini yang perlu dipertanyakan. Terjajahnya di mana, merdekanya di mana. Tapi karena saya bukanlah pelaku pendidikan, saya tidak punya hak ngomong banyak tentang itu. Saya adalah hanya pengamat. Dan motivator aja bukan. Saya lebih banyak menjadi demotivator. Tapi saya senang ketika melihat di sini dan melihat rasionya nih. Kalau kita ngomong gini, kalau kita ngomong tentang pendidikan sebelum ngomong pendidikan, yang paling dasar adalah yang disebut sebagai literasi. Literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Saya lihat yang siap buku lebih banyak yang cewek daripada yang cowok nih. Berarti siap menulisnya lebih banyak yang cewek daripada yang cowok. Nek cowok ini ngono ki senengane. Memang nulisnya kapan-kapan aja, apa-apa bisa diinget lah gitu ya. Terlalu pede dengan otaknya sendiri. Padahal menurut saya itu salah satu skill yang harus kita bangun. Ketika Anda belajar di sekolah, sebenarnya Anda membangun super power. Apa sih super powernya? Ini yang kadang-kadang kita lupa. Belajar seperti mengumpulkan ilmu apa dan segala macam, iya. Tapi pada intinya Anda mengumpulkan super power sebenarnya, membangun super power. Super power itu disebut sebagai kemampuan komunikasi, menyampaikan ide dengan kalimat maupun dengan tulisan. Itu yang harus paling digarisbawahi. Output dari sekolah seharusnya mampu mengkomunikasikan sesuatu dengan jelas, dengan clear, karena itu yang paling diperlukan dalam hidup. Dalam hidup bersosial itu Anda melakukan gameplay terus-terusan. Gameplay itu interaksi, dan pada interaksi itu dibutuhkan yang namanya komunikasi yang baik. Nah jangan lupa, Anda kalau pinter sendirian nggak bisa mengkomunikasikan nggak ada gunanya. Anda tahu informasi nggak bisa menggali lebih dalam, nggak ada gunanya. Jadi kemampuan komunikasi itu adalah super power yang harus digali sedemikian rupa. Harus diasah sedemikian rupa. Ini kadang-kadang kita agak lupa bahwa ilmu itu bisa dicari di mana saja. Karena gini, kalau zaman dulu ada istilah, Anda pernah mendengar ada istilah menimba ilmu. Betul nggak? Datang dari mana istilah menimba ilmu itu? Itu datang dari sebuah asumsi. Kalau menimba dari mana? Sumur. Berarti sumber ilmu itu ada yang namanya dari sumur. Di mana sumur ilmu itu? Sekolah. Betul nggak? Sekolah, universitas, sekolah itu tempat dalam society di mana kepadatan ilmunya paling tinggi. Mau cari apa aja di universitas, di sekolah itu ilmunya paling banyak. Makanya datang ke sumur yang namanya sekolah, menimba ilmu. Tapi zaman sudah berubah. Sekarang ada kiai yang wajahnya bersinar kalau dilihat di malam hari, namanya Kiai Google. Oh, cuma wajahnya bersinar itu kalau dibuka itu. Dia nggak lagi sumur, hujan deras. Betul nggak? Nggak usah menggali kemana-mana, hujan deras yang namanya Kiai Google. Anda tanyain dari mistis sampai fisika bisa semua dia, paham semua dia. Bahkan di YouTube misalnya, itu cara membuka pintu itu ada. Tutorial cara membuka pintu, tutorial cara minum air. Itu kayak dipadake wong gendeng ya. Ada tutorial itu. Artinya hujan deras ilmu itu. Luar biasa banyak. Permasalahannya berubah. Dulu kita permasalahannya adalah bagaimana mencari sumber informasi.
Sekarang permasalahannya kita kebanyakan informasi. Gimana natanya dengan baik? Karena kalau kebanyakan informasi, seperti ginilah. Kalau kurang air Anda jadinya kekeringan. Kalau tanah kurang air, nggak bisa ditanami. Kalau kebanyakan air jadinya banjir. Yang benar adalah menata air. Betul nggak? Gitu ya. Jadi dulu era kelangkaan informasi. Sehingga dibutuhkan sekolah. Sekolah-sekolah itu adalah bagaimana alur informasi keilmuan dari generasi sebelumnya bisa diteruskan. Informasi yang buku-buku yang ditaruh di sekolah itu sudah melalui kurasi yang tajam. Kurasi oleh para ahli-ahli lah. Jadi kita terima matang tinggal belajar. Nah sekarang masuk pada era banjir informasi. Kalau tidak bisa memanage itu nanti jadinya overthinking, jadinya bingung memilih informasi yang benar. Kenapa? Karena kebanjiran informasi. Dan otak manusia, ya saya ngomong neuroscience sedikit. Otak manusia itu tidak bisa menerima pilihan lebih dari 9. Kalau Anda prasmanan, ada pilihan makanan cuma 1, mesti miso. Pelit iki sing duwe omah iki, gak ono pilihan. Tapi kalau pilihannya 100, bingung ya kan. Akeh rek wis lah ngawur wae lah, mesti enak lah. Gitu kan. Nah, jadi memang manusia ada limit seberapa pilihan yang bisa dia bisa dia maknai. Sehingga ketika saya ngobrol sama Gus Faiz, saya sedang mengembangkan metodologi. Bukan saya sebenarnya mengembangkan. Ini metodologi yang dikembangkan oleh Niklas Luhmann, di mana dia salah satu bapak dari sistem teori psikologi. Itu sistem teori adalah hipotesis paling kompleks di dunia tentang society saat ini. Nah, dia mengumpulkan ilmu dari segala bidang. Catatannya itu bisa sampai 90.000. Dan dia dalam 30 tahun bisa memproduksi 70 buku, 600 jurnal ilmiah di berbagai bidang ilmu. Itu kan mengerikan. Apakah orangnya tiap hari kayak orang gendeng? Belajar, nulis? Enggak. Hidupnya santai. Loh kok bisa dia seperti itu? Ternyata ada metodologinya. Ada caranya bagaimana kita cepat pinter tapi malas belajar. Nah, itu arek-arek seneng mesti nak ngono. Gelem ora kowe malas belajar pinter cepet. Oh gelem rek gitu. Tapi perlu digarisbawahi loh. Malas belajar itu bukan berarti tidak belajar. Kadang-kadang salah tangkap nih. Maunya tidak belajar terus pinter. Gak bisa tidak belajar. Kamu tetap harus belajar. Cuman efektif. Belajar 1 jam sehari bisa pinter, cepet. Kan itu menarik itu. Nah tapi metodologi itu nanti akan saya, nggak bisa kita omongkan lewat seminar kayak gini, harus ada kelas dan harus ada caranya, harus ada kurikulumnya dan seterusnya. Kapan-kapan pasti saya balik ke sini, yang tertarik nanti saya workshop langsung 2 jam, 3 jam, karena saya pengen membagi itu. Menurut saya itu kebutuhan. Karena anak sekarang itu sudah baca buku kita setengah mati. Wong kebiasaan setiap hari baca status kok. Iya enggak? Tapi jangan lupa, ketika Anda menulis status, itu Anda berpikir loh. Iya enggak? Itu produksi, itu komunikasi, betul enggak? Walaupun kalau Anda lihat status Anda 2 tahun yang lalu, apa perasaan Anda? Hah? Malu ya? Alay? Ya. Itu tandanya Anda sudah tumbuh. Karena Anda sudah bisa menertawakan diri Anda yang kemarin. Jangan lupa, sepede-pedenya Anda sekarang akan ditertawakan dirimu 2 tahun kemudian. Setiap saat. Nanti kalau udah dewasa dikit ditertawakan. Yalah, kok aku kok pekok kemarin gitu. Tapi nggak apa-apa, itu namanya proses tumbuh. Proses belajar seperti itu. Nah, menurut saya Merdeka Belajar ini adalah inisiatif yang bagus. Cuman kalau bisa menurut saya lebih merdeka. Anda coba lihat di KBBI, definisi pendidikan di bahasa Indonesia. Itu saya komplain sampai ke Kementerian Pendidikan. Kita kalau punya kata-kata harus hati-hati dengan maknanya. Karena maknanya itu akan menjadi referensi dari semua orang. Di Indonesia, kalau nggak percaya lihat KBBI Indonesia. Definisi pendidikan adalah sebuah cara untuk membentuk perilaku manusia. Menurut Anda benar atau salah itu?
membentuk perilaku manusia, benar atau salah? Itu bukan ekspresi pembebasan, itu ekspresi tirani. Karena Anda dibentuk sedemikian rupa, seolah-olah gurunya paling tahu kamu seperti apa. Padahal generasi sekarang kan generasi yang tidak belajar dari orang tua. Masih bingung nih, ada di sini yang belajar Instagram dari orang tua? Anda nginstal TikTok, tanya sama bapakmu ada? Nggak ada ya? Justru bapakmu yang tanya sama kamu, bener nggak? Iya nggak? Gimana Instagram, gimana TikTok gitu kan? Saya mengatakan bahwa generasi ini generasi unik. Kenapa? Karena dia masuk pada sebuah teknologi yang dia tidak bisa belajar dari generasi sebelumnya. Jadi kalau misalnya gini, kalau pemerintah mengatakan ayo toh bersosial media yang santun, siapa yang bikin standar? Belajar dari mana normanya? Wong kita ini pengguna, sama-sama pengguna baru ya. Bahkan penyebar hoaks terbanyak itu orang tua, bukan anak muda. 70 dari penelitiannya 70% hoaks itu tersebar karena orang tua. Kalau anak muda, karena dia tahu bahwa informasi gampang diklarifikasi, nyari di Wikipedia dan seterusnya nggak gampang untuk menyebar hoaks. Anda punya grup keluarga WA? Coba diperhatikan yang paling banyak nyebar hoaks siapa? Ketawa pasti, ada Bude yang itu atau Pak D yang itu kan gitu. Nah, karena gini sambungannya, sosial media, internet itu adalah tempat komunikasi, betul enggak? Dan saya tadi mengatakan bahwa komunikasi adalah superpower dari Anda belajar di sekolah ini. Dan saya pengen mengatakan satu kalimat lagi, ini bukan kalimatnya saya, ini kalimat Niklas Luhmann yang saya katakan tadi. Dia mengatakan begini, society hanya terjadi karena emergence dari komunikasi. Artinya society hanya terjadi kalau ada komunikasi. Hukum itu ada enggak sih? Kalau di sini ya enggak ada, orang enggak ada yang bersalah kok. Kalau di meja pengadilan baru hadir yang namanya hukum, ketika komunikasi terjadi, betul enggak? Ekonomi ada enggak sih? Gini enggak ada ekonomi. Tapi ketika terjadi komunikasi pertukaran barang dan uang, terjadilah yang namanya ekonomi. Jadi penting banget yang namanya komunikasi. Bahwa kemudian teknologi yang terbaru berhubungan dengan cara komunikasi, artinya akan terjadi perubahan besar dalam tata society masa depan. Dan Anda adalah titik tengah perubahan itu. Karena Anda adalah generasi pertama dari yang menggunakan cara komunikasi yang baru. Paham maksud saya ya? Jadi Anda bukan hanya mengalami teknologi baru, Anda adalah pionir dari budaya teknologi baru tersebut. Kalau Anda ngawur di sosial media, nggak cuma Anda yang punya problem, tapi generasi berikutnya akan nyontoh dari Anda. Padahal padahal sosial media dan internet, bukankah itu tempat yang luar biasa untuk belajar kalau kita bisa memakainya? Benar nggak? Ya. Luar biasa itu, kita harus bisa membedakan, ada data. Apakah data itu sesuatu yang bisa kita tangkap, kita kuantifikasi, kita tulis, itu namanya data. Kemudian dari data itu bisa kita olah menjadi informasi. Apa itu informasi? Adalah data yang punya makna untuk kita. Paham maksud saya ya? Ada kok data-data yang gak ada maknanya buat Anda. Misalnya, saya kasih data. Limit dari bintang yang bisa menjadi black hole adalah sekitar 2,3 tahun cahaya. Ada gunanya enggak buat Anda? Tahu maknanya enggak? Enggak juga toh. Itu artinya belum informasi, itu baru data. Informasi adalah data yang Anda memiliki makna buat Anda. Di internet tuh kita harus bisa memilah itu. Oke, informasi, di atasnya informasi apa? Pengetahuan. Pengetahuan itu apa? Pengetahuan adalah informasi yang bisa kita manfaatkan untuk memecahkan masalah. Banyak informasi yang kita pahami tapi nggak berguna untuk memecahkan masalah kita. Contohnya cerita tentang Sambo misalnya. Semua orang mendengarkan, semua orang membaca, memecahkan masalahmu apa to jane? Hah? Ngomong aja tadi, mak celekop gitu ngomong aja, seru biar gayeng ini karena saya bukan guru nggak apa-apa bebas, Anda nggak perlu hormat sama saya. Kalau sama guru hormat harus, kalau sama saya nggak usah hormat, gasruk aja.
Di atas informasi, di atas pengetahuan itu ada yang namanya insight. Insight adalah intisari, galih, hakikat dari pengetahuan tersebut. Nah kalau insight sudah punya sistem itu namanya kemudian adalah wisdom. Kenapa saya perlu mengatakan ini? Karena saya ingin mengingatkan bahwa ada sumber daya dalam diri Anda yang terbatas, yaitu namanya waktu. Anda waktunya terbatas, betul nggak? Semua waktu modalnya sama. Bentar lagi ya, udah 15 menit sepertinya. Tapi 2 menit lagi. Saya pengen ngajak kita sadar itu. Bahwa kita punya sumber daya terbatas yang namanya waktu. Waktu itu digunakan buat apa? Saya mengusulkan ada buat dua hal. Pertama, gunakan waktu untuk investasi kepada dirimu sendiri. Paham maksud saya? Investasi ilmu, investasi kesehatan, investasi pengetahuan, investasi kesolehan apapun. Tapi gunakan waktu untuk investasi kepada diri Anda sendiri. Kenapa? Karena kalau kamu nggak investasi sama dirimu sendiri, jangan harapkan orang lain mau investasi sama kamu. Gunanya sertifikasi apa sih? Menunjukkan bahwa saya sudah berinvestasi ilmu kepada diri saya sampai saya punya sertifikasi sehingga orang lain mau mempekerjakan Anda, mau berinvestasi kepada Anda. Jadi penting untuk investasi kepada diri. Nomor 2, investasilah kepada sekitar. Khairunas anfahum linas. Orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat untuk sekitarnya. Karena kalau kamu pinter sendirian, kanca-kancamu goblok, ya stres mesti. Iya enggak? Kamu punya ide besar, ini ide bagus luar biasa, temanmu enggak ada yang paham. Alah pekok le ngopo ngomong ngopo gitu malah. Nah jadi penting untuk kita saling belajar satu sama lain. Kalau yang kamu tahu kamu ajarkan, yang kamu enggak tahu kamu belajar. Gitu ya. Jadi pinter bareng cepat. Nah saya harap saya enggak pengen panjang-panjang karena pengen lebih banyak diskusi tadi ya. Oke, kuncinya adalah yang pengen saya share itu. Diambil monggo, enggak monggo. Saya enggak lebih pinter dari senjenengan, kebetulan saya cuma lahir lebih dulu. Gitu aja. Dan saya juga ngalami seperti Anda. Saya adalah pengguna Twitter paling 100 orang pertama di Indonesia juga. Awal-awal saya pengguna Sulia yang enggak terkenal di Indonesia, saya pengguna Yelp juga yang enggak terkenal di Indonesia. Itu saya mencoba itu semua karena saya pengen tahu perkembangannya kemana sih. Karena kita generasi muda punya tanggung jawab itu. Jadi saya ingatkan lagi. Anda sekarang sudah hujan deras informasi. Gunakan waktu dan atensi Anda untuk menginvest pada dirimu sungguh-sungguh dan menginvest pada sekitarmu. Karena semua investasi akan menghasilkan sesuatu yang positif di belakang. Amin. Monggo saya kembalikan kepada moderator. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa dan mahasiswi, saya akan meminta 2 mahasiswi bertanya dan 2 mahasiswa juga bertanya. Singkat, padat, nama, asal, dan ukuran sepatu. Ya. Agar Anda muncul rasa empati, tahu sepatu orang lain, itu istilah ya dalam tradisi barat ya. Bahwa peduli itu muncul karena kita merasakan sepatu orang lain. Dipersilakan kepada para mahasiswi. Ya masih dulu ya, silakan panitia diberikan mic-nya. Singkat, padat, jelas ya. Dan yang lain pertanyaannya disiapkan. Yang tidak bertanya secara batin. Insya Allah beliau sudah bisa menangkapnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oh sebentar, yang mahasiswa dulu ya. Ya nggak apa-apa, mahasiswa dulu ya nggak apa-apa ya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Muhadirul Maulana. Saya dari Bondowoso, Prodi Fakultas Teknik Elektro. Di sini saya terangsang dari stimulus dari Mas Sabrang Mawada Marpanulu. Sebelumnya saya sedikit lucu ya dengan nama Mas Sabrang ini. Kalau kita translate terhadap bahasa Madura ya. Berarti ubi.
Enggak mas, bercanda mas. Biar tidak saya merasa tegang gitu ya. Di sini dari beberapa referensi yang saya baca dari buku-buku sejarah kebudayaan itu dari stimulus Mas Sabrang ini mengenai society atau masyarakat yang mana sedikit saya mengganjal di pikiran saya, apa saya yang ganjal. Ternyata setelah saya ingat kembali ada yang dinamakan society patriarki katanya, masyarakat patriarki, yang mana di dalam patokan tersebut pemegang kekuasaan di dalam kehidupan itu adalah laki-laki dalam masyarakat patriarki. Nah, sehingga saya berpikir siapa yang membuat konsep yang sebesar itu sehingga tetap menjadi kultur yang membudaya dalam kehidupan diri kita. Nah, semisal seperti contoh kecilnya saja, bahwa dari pemerintah saja, ini sudah contoh sepele mungkin ya, kalau kita pahami, semisal seperti sekarang pencetakan uang baru di mana sekarang itu pahlawan yang ada di uang baru itu rata-rata mayoritas semuanya adalah laki-laki, dan yang pahlawan perempuan itu hanya satu mungkin ya, kalau saya lihat lebih dalam lagi, yaitu ada pada uang Rp1.000, bahkan ditaruh di uang Rp1.000. Itu kan hal yang sepele mungkin bagi orang-orang yang masyarakat biasa, karena sekarang saya cuma mas-mas biasa ya, mas masyarakat biasa. Kalau kita telah itu kan adalah sebuah bentuk patriarki yang mana laki-laki lah di sana yang menjadi pemeran utama misalnya. Nah, jika ingin dihapuskan, maaf mas, disingkatkan pertanyaannya. Jika kita ingin menghapuskan, effort seperti apa, usaha seperti apa yang mampu untuk menghapuskan masyarakat patriarki seperti ini? Karena mulai dari beberapa pemateri itu kan yang menjadi hanya kembali terus, terulang-ulang kali, ada lagi, kembali lagi masyarakat patriarki seperti ini. Ya mungkin itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikumpulkan dulu Pak Kiai Mas. Iya. Iya. Iya, yang putri dulu ya, biar tidak patriarki ya. Silakan. Nama jelas, padat dan singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Fahira, saya dari Situbondo, Prodi PAI. Di sini saya akan bertanya. Tadi sudah dijelaskan informasi adalah data yang bermakna bagi kita. Lalu saya ingin menanyakan bagaimana cara kita menyaring informasi yang baik agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika diterima para pembacanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kaum matriarki ya yang bertanya jelas. Mas Sabrang dan Mas Kiai boleh merespon ya keduanya, karena ini masalah kita bersama ya. Terutama dengan peraturan baru ada pemisahan ya untuk pesantren. Silakan Mas Sabrang. Cek. Tentang patriarki itu tadi ya. Anda pernah dengar yang namanya Arunachalam Maruganantan enggak? Enggak pernah dengar ya, enggak populer ya. Oke. Gini. Manusia itu hidup pada beberapa level realitas. Pertama ada realitas akal dengan idea, tapi itu selalu dibatasi oleh realitas fisik. Jadi ada faktor fisik yang mempengaruhi yang tidak bisa kita lepaskan juga. Faktanya begini. Kalau untuk urusan investasi waktu, fisik wanita itu punya limitasi tiap bulan misalnya. Itu tidak mudah untuk bisa menginvestasikan waktu pada sebuah disiplin atau pada sebuah tujuan tertentu dengan waktu yang panjangnya lama seperti laki-laki. Secara fisiologi,
resiko yang diambil oleh wanita juga lebih tinggi daripada pria. Resiko terhadap salah memilih misalnya. Misalnya gini, kita kan sudah kenal, kalau laki-laki bisa nyari pacar tapi yang menentukan yang cewek, kan gitu. Misalnya ada data gini, kalau laki-laki ngelihat dari 10 cewek, 6 itu menarik. Kalau perempuan ngelihat laki-laki dari 10 laki-laki 1 aja menarik udah lumayan. Loh, itu bukan urusan pemilih, itu urusan fisiologi karena resiko yang ditanggung oleh wanita itu lebih tinggi daripada resiko yang ditanggung oleh pria. Pria itu bisa istrinya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enggak ya, yang dapat ijazah aja ya yang udah segitu. Itu tapi kalau wanita, itu sekali dia mengandung, itu tidak mudah kemudian mencari suami lagi. Karena resiko, dia punya tanggung jawab untuk untuk menjaga anaknya misalnya gitu. Ini kalau Anda membaca penelitian tahun 19 sekitar 60 70-an ya. Secara psikologi wanita lebih senang ngurusi orang. Kalau laki-laki lebih senang ngurusi benda. Coba Anda lihat statistiknya. Bidan banyak yang mana? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kalau teknik elektro banyak laki-laki atau perempuan? Jadi itu bukan sesuatu yang memang kita sadari mudah kemudian kita ubah. Itu ada punya fundamental mekanisme di dalam diri yang memang tidak bisa dengan mudah diubah gitu aja. Kalau Anda melihat salah satu contohnya gini, kalau Anda merasa patriarki adalah konstruksi sosial, kita coba lihat di sebuah negara yang pressure sosialnya paling kecil, di mana kesempatan laki-laki dan perempuan sama. Tidak ada perbedaan. Kalau sekarang indeks paling bebas di dunia itu negara-negara di Skandinavia. Faktanya bukan kemudian pekerjaan laki-laki sama perempuan jadi rata. Faktanya justru terjadi keterpisahan yang semakin lebar. Kenapa? Karena ketika pemaksaan struktur sosial menjadi minimal, yang menjadi dominan adalah dorongan fisiologinya kemudian. Justru lebih banyak yang menjadi bidan, justru lebih banyak yang menjadi di STEM field. STEM itu pernah dengar istilah STEM ya? STEM, science, teknologi, engineering, matematik. Itu yang banyak dimasukin oleh pria. Kadang-kadang ada gini juga komplain, kok laki-laki lebih banyak bayarannya daripada wanita. Masalahnya memang pekerjaan yang dipilih oleh wanita itu tidak scalable. Pekerjaan bidan ya pekerjaan bidan selesai. Tapi kalau STEM field nih, kamu belajar engineering atau belajar bikin startup. Bayarannya awal bisa sangat kecil, tapi kalau berhasil bisa sangat besar juga. Jadi jenis industri yang dipilih juga berbeda. Nah, kalau kita mau ngelihat ini kemudian coba dilihat di alam. Lebih banyak yang patriarki apa lebih banyak yang materialisme apa ya jenenge? Lawannya patriarki. Matriarki. Matriarki lebih banyak mana? Itu ngelihatnya sederhana. Kalau laki-lakinya lebih gede berarti dia ini ya, ada binatang nih. Kalau yang laki-laki lebih gede, berarti dia patriarki. Kalau yang perempuan lebih gede, itu berarti matriarki. Lebih banyak mana kira-kira? Statistik memang mengatakan lebih banyak patriarki. Ada yang laki-laki sama perempuan sama gedenya. Contohnya apa? Biasanya burung-burungan itu. Dove itu bahasa Indonesia nih. Burung dara, merpati. Sehingga dia dilambangkan sebagai lambang cinta. Karena merpati tidak ada laki atau tidak ada yang dominan. Mereka pasangan seumur hidup bareng-bareng. Nah itu alam sendiri memberi contoh yang bermacam-macam. Pertanyaan saya kemudian, kalau manusia itu lebih gede laki-laki atau perempuan? Secara fisik, laki-laki. Jadi secara natural memang ini patriarki kita ini. Saya setuju atau tidak setuju ya dengan patriarki atau matriarki ya. Saya hanya melihat kenyataan alam yang terjadi. Kalau Anda mau menghilangkan patriarki, itu tidak mudah. Dengan konstruksi sosial tidak mudah. Ada kok yang matriarki, misalnya di Padang. Area Padang itu garis ibu lebih kuat daripada garis bapak misalnya. Tapi itu tempat-tempat tertentu, kalau ngomong mayoritas tetap patriarki. Kalau saya mengembalikannya kepada yang argumentasi pertama itu, bahwa wanita secara fisiologi memang lebih banyak halangan. Tiap bulan, saya tadi menyebut aroma pacan itu tadi. Kalau Anda lihat sejarah, wanita baru
baru mulai punya peran dominan di society ketika ditemukannya teknologi pembalut. Sebelum ada pembalut, sebulan sekali nggak bisa kemana-mana, seminggu, 2 minggu. Harus di rumah. Betul nggak? Sebelum teknologi pembalut, Anda bisa ngelihat secara spesifik statistiknya. Bagaimana wanita bisa mulai ikut terlibat dalam society itu ketika ditemukan pembalut. Karena halangan utama dalam berkegiatan sudah bisa ditangani oleh teknologi ini. Kan gitu. Tapi ada beberapa hal yang memang tidak bisa ditutup oleh teknologi, seperti tendensi untuk senang ngurus orang. Itu nggak bisa ditangani oleh teknologi. Itu naluri dasarnya. Kalau laki-laki lebih senang ngurusi barang. Bukan barangnya sendiri ya, maksudnya barang itu things, sesuatu gitu. Ngurusin sesuatu, nah ini ngurusin seseorang kalau wanita gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana menghilangkan patriarki, saya tidak yakin itu adalah sesuatu yang Anda terlalu berat memikirkannya lah. Ini konsensus bersama bahwa ternyata itu cukup efektif juga. Saya cuma takutnya gini, Anda terbawa dengan arus gender fluidity yang lagi rame ini di dunia sekarang. Karena beberapa forum terakhir yang saya datangi, banyak pertanyaan tentang gender equality ini. Kalau mau ngomong itu, ayo kita ngomong detail nih, gender equality. Kita harus ngomong data, karena kita nggak bisa ngomong cuman kira-kira aja nih. Apakah benar itu inequality datang dari konstruksi sosial atau datang dari konstruksi fisikal, itu perlu kita bahas beneran. Ini kalau di sana perang kanan sama kiri, kalau di Indonesia kan nggak ada kanan kiri. Semua kanan kiri oke, sen kanan belok kiri. Tergantung perintah siapa kan gitu. Tapi menurut saya sebagai mahasiswa itu adalah pertanyaan yang menarik untuk dielaborasi. Saya nggak perlu dielaborasi, monggo dielaborasi tapi tetap terbuka, jangan membuat keputusan dahulu. Lebih baik riset berangkat dengan pemahaman bahwa kita tidak tahu. Kita memilih mencari tahu daripada mencari percaya, kalau pemahaman saya seperti itu. Percaya tidak membawa kemana-mana, pengetahuan datang dari ketidaktahuan. Matur nuwun, itu jawaban saya terhadap pertanyaan pertama. Terhadap pertanyaan kedua tadi, bagaimana kita bisa memilih informasi, bagaimana bisa memilih informasi yang baik dan yang buruk, gitu ya. Saya sendiri tidak pernah mengkategorikan informasi sebagai baik atau buruk, karena informasi yang buruk itu juga berguna untuk kita hindari, misalnya gitu. Jadi saya mengkategorikan informasi sebagai berguna atau tidak. Kalau Anda menemukan informasi tidak berguna, disimpan dulu sampai ketemu gunanya, misalnya disingkirkan dulu. Tapi kalau sudah Anda berguna saat itu, langsung digunakan. Karena salah satu bias kognitif, bukan bias kognitif, salah satu fakta kognitif seperti ini. Kalau Anda mendapatkan informasi baru dan Anda bisa menghubungkan informasi tersebut kepada 5 informasi lama yang kamu miliki, kamu nggak perlu inget-inget, akan ingat sendiri. Tapi perlu dibangun hubungannya, minimal oleh 5. Nomor 2, kalau informasi itu Anda punya simulasi gunanya buat apa, Anda kan otomatis ingat. Misalnya gunanya buat dihindari gitu misalnya. Atau gunanya nanti buat ketika saya ketemu si A saya akan ngomong ini. Gunanya ketika saya nanti akan nulis skripsi ini akan kepake. Ketika Anda sudah menemukan guna terhadap informasi, kita secara otomatis otak akan memiliki cara untuk menyimpannya. Karena Anda akan lebih ingat sesuatu yang berguna daripada sesuatu yang tidak berguna. Coba amati perjalanan hidupnya. Menurut saya pelajaran dari neuroscience mengatakan seperti itu. Ada beberapa trik lagi kalau Anda mau mengingat atau memproses sesuatu, karena proses berpikir itu berhubungan dengan neokorteks, yaitu di depan itu berhubungan dengan mata. Jadi ini tips goblok ya kalau mau dipakai, kalau mau digunakan ya. Kalau sebelum Anda belajar serius, coba fokuskan mata pada sebuah titik 30 detik sampai 1 menit. Itu men-trigger neokorteks untuk berpikir di sistem 2 sebutannya. Itu kalau mau baca lebih lanjut, bukunya namanya Thinking Fast, Thinking Slow oleh Daniel Kahneman. Kalau mau digali lebih lanjut, itu tentang cara berpikir di dalam otak. Ini dulu kebetulan saya dalam sekali waktu ngambil beberapa kuliah sekaligus. Bukan urusan pinter tapi urusan trik belajar itu tadi. Dulu saya trik belajarnya seperti itu. Ketika saya mau masuk serious thinking ada beberapa yang saya siapkan. Pertama adalah saya mengkondisikan otak dengan itu tadi 30 detik dan 1 menit. Dan satu lagi menyiapkan bebauan tertentu. Bebauan itu sangat membantu untuk ingatan. Mau menyan boleh, mau apa boleh. Tapi itu men-trigger memori.
Jadi sebuah informasi semakin banyak masuk ke indera akan semakin cepat nangkepnya. Misalnya Anda membaca sambil menulis sambil diomongkan. Indera mulut kepake, kuping kepake, tangan kepake, itu ingatnya akan jauh lebih cepat. Itu tips-tips kecil lah, kapan-kapan nanti saya breakdown tips-tips yang lain agar malas belajar pintar cepat. Matur nuwun.